Sehat dengan berinfak. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195. Dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah." Diriwayatkan bahwa ada seseorang yang datang bertanya kepada Ibnu Mubarak, "Sudah 7 tahun ini lututku terluka. Berbagai cara pengobatan sudah kulakukan, tetapi tidak ada hasilnya." Ibnu Mubarak pun menyuruhnya untuk berinfak dengan membuat sumur di daerah yang membutuhkan air. Dia berharap infak itu bisa menyembuhkan penyakit orang itu. Tidak lama kemudian, penyakit orang itu pun sembuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari memulai melanjutkan pembahasan Quran Surat kedua, His 12. Ayat ke-189 hingga ayat ke-202. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ke-189. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadat, haji, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Pada masa jahiliyah, orang-orang yang berihram di waktu haji, mereka memasuki rumah dari belakang bukan dari depan. Hal ini ditanyakan pula oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW, maka diturunkanlah ayat ini. Yas'alunaka anil ahillah sampai linasi wal haji, diturunkan sebagai jawaban terhadap banyaknya pertanyaan kepada Rasulullah SAW tentang peredaran bulan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Al-Ufi yang bersumber dari Ibnu Abbas. Menurut riwayat lain orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW, untuk apa diciptakan bulan sabit, maka turun ayat tersebut di atas sebagai penjelasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abil Aliyah. Menurut riwayat lain, Yas'alunaka anil ahillah sampai linasi wal haji, ini berkenaan dengan pertanyaan Muadz bin Jabal dan Salabah bin Gunamah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mengapa bulan sabit itu mulai timbul kecil sehalus benang, kemudian bertambah besar hingga bundar dan kembali seperti semula, tiada tetap bentuknya? Sebagai jawabannya turunlah ayat ini. Diriwayatkan oleh Abu Naim dan Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimashqa, dari As-Suddi Asy-Syagir, dari Al-Kalbi dari Abi Syaleh yang bersumber dari Ibnu Abbas. Walaisal birru bi antatul buyuta min duhuriha, sampai akhir ayat, diturunkan berkenaan dengan kebiasaan orang jahiliyah sepulangnya menunaikan ihram di Baitullah memasuki rumahnya dari pintu belakang. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari Al-Bara. Menurut riwayat lain, orang-orang Quraisy yang diberi julukan Al-Hams, Ksatria, menganggap baik apabila melakukan ihram masuk dan keluar melalui pintunya, akan tetapi kaum Ansyar dan orang-orang Arab lainnya masuk dan keluar tidak melalui pintunya. Pada suatu hari orang-orang melihat Qutbah bin Amir, dari kaum Ansyar, keluar melalui pintu mengikuti Rasulullah SAW. Serempaklah mereka mengadu atas pelanggaran tersebut, sehingga Rasulullah SAW segera menegurnya. Qutbah menjawab, "Saya hanya mengikuti apa yang Tuhan lakukan." Rasulullah SAW bersabda, "Aku ini seorang ksatria." Qutbah menjawab, "Saya pun penganut agama Tuhan." Maka turunlah, "Walaisal birru bi antatul buyuta" sampai akhir ayat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Hakim yang bersumber dari Jabir. Menurut Al-Hakim, hadits ini sahih. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Ufi yang bersumber dari Ibnu Abbas. Menurut riwayat lain, ayat ini turun berkenaan dengan kaum Ansyar yang apabila pulang dari perjalanan, tidak masuk rumah melalui pintunya. Diriwayatkan oleh At-Tayalisi yang bersumber dari Al-Bara. Menurut riwayat lain peristiwanya sebagai berikut. Orang-orang pada waktu itu apabila hendak berihram di Baitullah tidak masuk melalui pintunya, kecuali golongan ksatria, Al-Hams. Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk dan keluar halaman Baitullah melalui pintunya diikuti oleh Rifa'ah bin Tabut, padahal dia bukan ksatria. Maka mengadulah orang-orang yang melihatnya, "Wahai Rasulullah, Rifa'ah melanggar." Rasulullah SAW bersabda kepada Rifa'ah, "Mengapa kamu berbuat demikian?" Ia berkata, "Saya mengikuti Tuhan." Nabi bersabda, "Aku ini ksatria." Ia menjawab,
agama kita satu, maka turunlah, walaisal birru bi antatul buyuta sampai akhir ayat. Diriwayatkan oleh Abdu bin Hamid yang bersumber dari Kais bin Habtar An-Nahsyali. Ayat ke-190. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi, janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan perdamaian di Hudaybiyah, yaitu ketika Rasulullah SAW dicegat oleh kaum Quraisy untuk memasuki Baitullah. Adapun isi perdamaian tersebut antara lain agar kaum muslimin menunaikan umrohnya pada tahun berikutnya. Ketika Rasulullah SAW beserta sahabatnya mempersiapkan diri untuk melaksanakan umroh tersebut sesuai dengan perjanjian, para sahabat khawatir kalau orang-orang Quraisy tidak menepati janjinya, bahkan memerangi dan menghalangi mereka masuk di Masjidil Haram, padahal kaum muslimin enggan berperang pada bulan haram. Turunnya, Waqatilu fisabilillahil ladzina, surat kedua ayat 190, sampai surat kedua ayat 193, membenarkan berperang untuk membalas serangan musuh. Diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari Al-Kalbi, dari Abi Syaleh yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ayat ke-191. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, Mekah, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Fitnah menimbulkan kekacauan, seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas harta mereka dan menyakiti atau mengganggu kebebasan mereka beragama. Ayat ke-192. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ke-193. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan, sehingga, ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi, kecuali terhadap orang-orang yang zolim. Ayat ke-194. Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Kalau umat Islam diserang di bulan haram, yang sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga. Maksudnya antara lain ialah, bulan haram, bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, Tanah Haram, Mekah, dan Ihram. Dalam suatu riwayat dikemukakan peristiwa sebagai berikut, pada bulan Zulkaidah Nabi SAW dengan para sahabatnya berangkat ke Mekah untuk menunaikan umroh dengan membawa kurban. Setibanya di Hudaybiyah, dicegat oleh kaum musyrikin, dan dibuatlah perjanjian yang isinya antara lain agar kaum muslimin menunaikan umrohnya pada tahun berikutnya. Pada bulan Zulkaidah tahun berikutnya berangkatlah Nabi SAW beserta sahabatnya ke Mekah, dan tinggal di sana selama 3 malam. Kaum musyrikin merasa bangga dapat menggagalkan maksud Nabi SAW untuk umroh pada tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan meluluskan maksud umroh pada bulan yang sama pada tahun berikutnya. Turunnya ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 194, berkenaan dengan peristiwa tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah. Ayat ke-195. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini, surat kedua ayat 195, turun berkenaan dengan hukum nafkah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari Hudzaifah. Dalam riwayat lain dikemukakan peristiwa sebagai berikut, ketika Islam telah berjaya dan berlimpah pengikutnya, kaum Ansyar berbisik kepada sesamanya, harta kita telah habis, dan Allah telah menjayakan Islam. Bagaimana sekiranya kita membangun dan memperbaiki ekonomi kembali, maka turunlah ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 195, sebagai teguran kepada mereka, jangan menjerumuskan diri pada tahlukah, meninggalkan kewajiban fisabilillah dan berusaha menumpuk-numpuk harta. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban,
Al-Hakim dan yang lainnya yang bersumber dari Abi Ayyub Al-Ansyari. Menurut Tirmidzi hadits ini sahih. Menurut riwayat lain, tersebutlah seseorang yang menganggap bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa yang pernah dilakukannya. Maka turunlah, wala tulqu biyadikum ila tahlukah. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad yang sahih dan kuat, yang bersumber dari Jabir an-Nu'man bin Bashir. Hadits ini diperkuat oleh Al-Hakim yang bersumber dari Al-Bara. Haji. Ayat ke-196. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji, di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi, apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu, kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Yang dimaksud dengan korban di sini ialah menyembelih binatang korban sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan, atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji. Mencukur kepala adalah salah satu pekerjaan wajib dalam haji, sebagai tanda selesai ihram. Mengenai turunnya ayat ini terdapat beberapa peristiwa sebagai berikut. Seorang laki-laki berjubah yang semerbak dengan wewangian zafaran menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan dalam menunaikan umroh?" Maka turunlah, wa atimul hajawal, umrotalillah. Rasulullah bersabda, "Mana orang yang tadi bertanya tentang umroh itu?" Orang itu menjawab, "Saya ya Rasulullah." Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanggalkan bajumu, bersihkan hidung dan mandilah dengan sempurna, kemudian kerjakan apa yang biasa kau kerjakan pada waktu haji." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Syafwan bin Umayyah. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Ka'b bin Ujrah ditanya tentang firman Allah, "Fafidyatum min syamin awa syadakatin awa nusuk," surat kedua ayat 196. Ia bercerita sebagai berikut, "Ketika sedang melakukan umroh, saya merasa kepayahan, karena di rambut dan di muka saya bertebaran kutu. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat aku kepayahan karena penyakit pada rambutku itu. Maka turunlah, fafidyatum min syamin awa syadakatin awa nusuk, khusus tentang aku dan berlaku bagi semua." Rasulullah bersabda, "Apakah kamu punya biri-biri untuk fidyah?" Aku menjawab bahwa aku tidak memilikinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berpuasalah kamu 3 hari, atau beri makanlah 6 orang miskin. Tiap orang setengah sa, 1,5 liter, makanan, dan bercukurlah kamu." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari Ka'b bin Ujrah. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat berada di Hudaybiyah sedang berihram, kaum musyrikin melarang mereka meneruskan umroh. Salah seorang sahabat, yaitu Ka'b bin Ujrah, kepalanya penuh kutu hingga bertebaran ke mukanya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di hadapannya dan melihat Ka'b bin Ujrah kepayahan. Maka turunlah, "Faman kana minkum maridlan awa bihi adzan mirashihi fafidyatun min syamin awa syodakatin awa nusuk." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kutu-kutu itu mengganggu?" Rasulullah menyuruh agar orang itu bercukur dan membayar fidyah. Diriwayatkan oleh Ahmad yang bersumber dari Ka'ab. Dalam riwayat lainnya dikemukakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berhenti di Hudaybiyah dalam perjalanan umroh, datanglah Ka'b bin Ujrah yang di kepala dan mukanya bertebaran kutu karena banyaknya. Ia berkata, "Ya Rasulullah, kutu-kutu ini sangat menyakitkanku." Maka turunlah ayat, "Faman kana minkum maridlan awa bihi adzan mirashihi fafidyatun min syamin awa syodakatin awa nusuk," surat kedua ayat 196. Diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari Atha yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ayat ke-197.
Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafath, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Ialah bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Rafath artinya mengeluarkan perkataan yang menimbulkan berahi yang tidak senonoh atau bersetubuh. Maksud bekal takwa di sini ialah bekal yang cukup agar dapat memelihara diri dari perbuatan hina atau minta-minta selama perjalanan haji. Menurut suatu riwayat, orang-orang Yaman apabila naik haji tidak membawa bekal apa-apa dengan alasan tawakal kepada Allah. Maka turunlah, Watazawadu fa'inna khairu zadi taqwa, sebagian dari surat kedua ayat 197. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lain-lainnya yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ayat ke-198. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, rezeki hasil perniagaan, dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masyiaril Haram. Dan berzikirlah, dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Ialah Bukit Quzah di Musdalifah. Menurut suatu riwayat, pada zaman jahiliyah terkenal pasar-pasar bernama Ukad, Mijnah dan Zulmajas. Kaum muslimin merasa berdosa apabila berdagang di musim haji di pasar itu. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Maka turunlah, Laisa alaikum junahun hantab tagu fadlan min rabbikum, awal ayat surat kedua ayat 198, yang membenarkan mereka berdagang di musim haji. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari Ibnu Abbas. Menurut riwayat lain, Abi Umamah At-Taimi bertanya kepada Ibnu Umar tentang menyewakan kendaraan sambil naik haji. Ibnu Umar menjawab, pernah seorang laki-laki bertanya seperti itu kepada Rasulullah SAW yang seketika itu juga turun, Laisa alaikum junahun hantab tagu fadlan min robbikum. Rasulullah SAW memanggil orang itu dan bersabda, kamu termasuk orang yang menunaikan ibadah haji. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Al-Hakim dan lainnya, yang bersumber dari Abi Umamah At-Taimi. Ayat ke-199. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa orang-orang Arab wukuf di Arafah, sedang orang-orang Quraisy wukuf di lembahnya, Musdalifah, maka turunlah ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 199, yang mengharuskan wukuf di Arafah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Abbas. Menurut riwayat lain, orang-orang Quraisy wukuf di dataran rendah Musdalifah, dan selain orang Quraisy, wukuf di dataran tinggi Arafah kecuali Syaibah bin Rabi'ah. Maka Allah menurunkan ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 199, yang mewajibkan wukuf di Arafah. Diriwayatkan oleh Ibnul Munzir yang bersumber dari Asma binti Abi Bakar. Ayat ke-200. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut, membangga-banggakan, nenek moyangmu, atau, bahkan, berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat. Adalah menjadi kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah setelah menunaikan haji lalu bermegah-megahan tentang kebesaran nenek moyangnya. Setelah ayat ini diturunkan maka memegah-megahkan nenek moyangnya itu diganti dengan zikir kepada Allah. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa orang-orang jahiliyah wukuf di musim pasar. Sebagian dari mereka selalu membangga-banggakan nenek moyangnya yang telah membagi-bagi makanan, meringankan beban, serta membayarkan diat, denda orang lain. Dengan kata lain, di saat wukuf itu, mereka menyebut-nyebut apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyangnya. Maka turunlah ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 200, sampai, asyadda dzikira, sebagai petunjuk apa yang harus dilakukan di saat wukuf. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Menurut riwayat lain, orang-orang di masa itu apabila telah melakukan manasik, berdiri di sisi jumroh menyebut-nyebut jasa-jasa nenek moyang di zaman jahiliyah.
Maka turunlah ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 200, sebagai petunjuk apa yang harus dilakukan di sisi jumroh. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Mujahid. Menurut riwayat lain, salah satu suku bangsa Arab sesampainya ke tempat wukuf berdoa, "Ya Allah, semoga Allah menjadikan tahun ini tahun yang banyak hujannya, tahun makmur yang membawa kemajuan dan kebaikan." Mereka tidak menyebut-nyebut urusan akhirat sama sekali. Maka Allah menurunkan ayat tersebut di atas sampai akhir ayat, surat kedua ayat 200, sebagai petunjuk bagaimana seharusnya berdoa. Setelah itu kaum muslimin berdoa sesuai petunjuk dalam Al-Quran, surat kedua ayat 201, yang kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya ayat berikutnya, surat kedua ayat 202. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ayat ke-201. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka." Inilah doa yang sebaik-baiknya bagi seorang muslim. Ayat ke-202. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Sobat, ayo kita berlanjut ke ayat berikutnya.